Selamat malam. Senang sekali berjumpa kembali pada acara Rosario kita pada malam hari ini. Selamat malam Romo, Suster, dan teman-teman terkasih komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Pada malam hari ini Rosario tanggal 14 Februari 2022 dengan bertepatan spesial pada hari ini, Hari Valentine Day, Hari Kasih Sayang. Kita akan mulai Rosario pada malam hari ini, dimulai dengan lagu pembukaan, dibawakan oleh Pak Sutri muda kita, Kakak Fabian, dan Kakak Cynthia. Selamat malam Romo, Suster, dan rekan-rekan. Lagu pembukaan malam hari ini mempersiapkan kita untuk memulai ibadat Rosario malam hari ini berjudul Ave Maria. Rosario kita pada malam hari ini ada beberapa wujud-wujud doa yang akan kita sampaikan. Pertama, syukur dan mohon berkat untuk Ibu Rita yang berulang tahun pada hari ini. Yang kedua, untuk kesembuhan dua orang teman kita dari komunitas KKIHK Hong Kong yang terpapar virus COVID. Tiga, untuk kesembuhan dari Bapak Suwardi dan Dinda. Keempat, keselamatan kekal untuk Mbah Teresia Ngadinem 4 hari lalu dipanggil Tuhan. Yang kelima, kesembuhan dari Bapak Antonius Widi Nugroho dari COVID, serta kesembuhan dari sakit dari Bapak Barnabas Mujiono dan sekeluarga. Yang keenam, mohon kesembuhan untuk Ibu Anastasia Lastri yang sedang sakit. Yang ketujuh, mohon diberikan kesehatan dari 19 anak murid dari Sekolah Don Bosco Wonosobo, serta ibu guru dan ibu pengasuhnya yang dari hasil tesnya adalah positif COVID. Dan untuk kesembuhan saudara kita
Chan Hin Ming. Dan yang terakhir adalah yang di bawah nggak kelihatan. Untuk Suster Sylvie, semoga hasil swabnya negatif. Untuk Suster Sylvie, semoga hasil swabnya negatif. Marilah kita memulai doa Rosario dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bunda Maria menjawab, "Ya," kepada Allah, dan sekaligus melanjutkan jawaban, "Ya," tersebut kepada kita. Kita pun menjawab, "Ya," untuk mengikuti kehendaknya dalam pekerjaan, dalam berelasi dengan komunitas, sesama, dan alam ciptaan seutuhnya. Namun, sejauh mana jawaban ya kita yang mampu menumbuhkan iman satu sama lain?
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Paus Fransiskus berkata, bumi yang menderita dan terpolusi, termasuk yang paling kita sia-siakan dan lecehkan di antara apa yang kita sebut miskin. Kita dipanggil untuk menjadi satu dengan orang yang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita memohon rahmat untuk mengubah gaya hidup kita. Peduli dengan sesama, keluarga, tidak disibukkan dengan HP atau teknologi lainnya, dan membangun relasi cinta. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Allah tidak pernah meninggalkan dunia yang telah diciptakannya. Kristus lahir dalam keadaan sederhana. Semoga kita mampu melihat kehadiran Kristus dalam segala hal, dalam sukacita, dukacita, kesuksesan, kegagalan, kegembiraan, kesedihan, kepahitan, dan lain-lainnya. Dengan sikap rendah hati dan penyerahan diri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang Ya baik. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga. Terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Amin. Peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Kita diserahi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat ciptaan. Apakah kita sepenuhnya mempersembahkan diri kita melalui pelayanan kepada Allah? Semoga kita pun mempersembahkan diri untuk pemulihan bumi kita dengan mengubah gaya hidup, konsumerisme menjadi hidup sederhana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa gembira yang kelima. Yesus ditemukan dalam bait Allah. Kita sering mencari Kristus dalam dunia sekitar kita. Namun, apakah kita juga mencarinya di dalam alam ciptaan? Mari kita menanggapi ajakan Bapak Paus, mengubah hidup kita dari tidak suka, tidak peduli, sikap cuek, menjadi satu hati, mencintai demi melindungi ibu bumi, dan keselamatan generasi selanjutnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang bertugas. Ini tiba saatnya yang ditunggu-tunggu adalah renungan yang akan dibawakan oleh Romo Eko Wahyu. Romo, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lili. Shalom semuanya. Selamat malam saudara-saudari yang berada di Hong Kong. Dan selamat malam juga pastor dan suster. Terima kasih banyak saya diundang untuk memberikan renungan di hadapan Anda semua. Saya memang menjadi aneh kadang-kadang kalau di Indonesia ini kan renungan mulainya jam 6, jam 7, ini baru mulai jam 9. Ini adalah saat bagi saya untuk merenungkan masuk ke dalam pertapaan biasanya. Tapi rupanya di Hong Kong itu mungkin animo umat untuk terus hidup dekat dengan Tuhan itu sampai kapanpun, mungkin tidak pernah kenal ngantuk ya, orang Hong Kong ini hebat gitu ya. Jadi pada hari ini adalah hari Valentine, selamat hari kasih sayang semuanya, dan kita mau berbicara tentang bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Saya mencoba untuk melihat tema ini bertumbuh bersama, community life, dan dalam kasih Kristus, bagaimana bounding community life itu tidak akan pernah bisa tumbuh kalau orang tidak hidup di dalam kasih Yesus. Dan kasih Yesus pun dalam diri kita tidak akan pernah berkembang kalau kita tidak hidup dalam community, tidak hidup dalam persekutuan. Jadi kalau saya lihat ini adalah dua hal yang saling melengkapi, dua hal saling berpadu. Waktu saya mencoba merenungkan cinta, kasih dalam persaudaraan,
Saya bukan orang yang hidup tanpa cinta. Saya tahu cinta itu seperti apa. Saya merasakan jatuh cinta. Saya merasakan hidup karena cinta. Jadi saya ingat sekali bahwa saya bahagia menjadi seorang imam karena dicintai oleh umat. Apalagi ibu-ibu. Waduh, ibu-ibu itu baik sekali kepada para pasturnya. Tidak tahu bagaimana nasib Pastor Harry di Hong Kong, tapi nasib saya di Jakarta ini sangat penuh sukacita, Pastor Harry. Semoga Anda pun demikian. Kalau tidak demikian, ya ini mungkin ketukan untuk para umat di Hong Kong supaya bertobat, merawat pasturnya gitu ya. Jadi saya senang sekali dikelilingi oleh para umat yang selalu mendukung imamnya, yang selalu mengatakan, "Pastur, bertahan ya. Pastur, jangan sampai jatuh ya. Pastur, jangan sampai digoda ya," gitu ya. Tapi anehnya ibu-ibu ini doanya jangan sampai digoda, tapi kalau ngirim makanan ke gereja itu pakai celana pendek lah, tank top lah. Gimana jangan jatuh dalam godaan? Orang ibu sendiri di depan saya menggoda gitu ya. Mungkin mereka tidak sadar gitu ya. Ya saya tidak bersedih sih, saya juga bahagia kalau dihadapkan dengan hal seperti itu gitu. Namanya juga manusia normal gitu. Dan saya selalu berkata, Tuhan terima kasih saya toh hidup di dalam imamat adalah sebuah pilihan. Saya jadi ingat seorang imam saya tinggal dengan pastor yang tua sekali. Pastor tua itu yang walaupun dia sudah tidak bekerja di paroki, dia di biara, umat itu masih ngirim makanan pada dia. Dan saya tanya, apa sih resepnya pastor ini sampai dicintai umat? Rupanya pastor ini senang muji gitu ya, senang muji umat, dan umat itu senang sekali gitu ya. Ibu makanannya enak sekali, ibu cantik. Wah, umat itu senang kalau dipuji sama pasturnya gitu. Sampai seorang pastor itu pernah ngomong, suatu saat ngomong kepada ibu-ibu, ibu-ibu makanan ayamnya tuh goreng ayamnya enak sekali. Bapak ibu apa yang terjadi? 1 bulan setiap hari goreng ayam terus ke pasturnya itu gitu ya. Sampai pasturnya berdoa semoga tukang ayam mati semuanya gitu ya. Karena lama-lama dia bosen gitu makan ayam terus gitu ya. Saking senangnya umat itu mencintai, membahagiakan pasturnya. So what the meaning with love gitu ya. Love itu artinya apa? Memberikan yang terbaik pada orang yang disayangi. Maka mari kita mencoba untuk menelusuri perjalanan cinta di dalam hidup komunitas, di dalam hidup bersama yang tidak mudah gitu. Saya akan mencoba mengajak saudara-saudari untuk melihat dalam apa yang terjadi dalam gereja Kristen perdana. Tentunya Anda tahu di dalam Kisah Para Rasul dituliskan oleh penginjil Lukas bagaimana hidup gereja Kristen perdana terjadi. Dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mencoba untuk melihat beberapa poin yang begitu penting yang diangkat dalam Kisah Para Rasul ini. Pertama, kita harus lihat
bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Jadi rupanya persekutuan mereka bukanlah persekutuan yang tidak ada tujuan. Bukanlah persekutuan yang hahaha gitu ya. Bukan persekutuan yang tanpa visi misi gitu. Jadi yuk kita kumpul, yuk cuma kumpul doang, tetapi kalau tidak ada suatu yang ingin dituju, yang mengembangkan kehidupan, pasti persekutuan atau komunitas itu pun mudah patah, mudah jatuh, dan mudah bubar. Jadi sebuah persekutuan harus dibangun dari jiwa dan roh yang sama. Dan tidak hanya itu, persekutuan tidak hanya dibangun dari jiwa dan roh yang sama, tetapi dari sebuah Dari sebuah konsistensi, selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ini ingat kalau kita tahu bahwa Ekaristi tumbuhnya dari sejak zaman gereja perdana adalah mereka memecahkan roti. Mereka mengenang melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat perjamuan terakhir. Jadi tidak hanya ada visi misinya, tidak hanya ada jiwa yang sama, tetapi rupanya mereka pun ada adalah sebuah komunitas persekutuan yang diwarnai oleh rutinitas. Oleh rutinitas bertemu, rutinitas merayakan iman. Dan rupanya faktor ketiga yang dilihat di sini pun yang menarik adalah mereka membagikan kepada semua orang dengan gembira dan tulus hati. Jadi komunitas, kalau tidak ada saling kepedulian, tidak ada saling berbela rasa, tidak ada saling empati, saling berbagi, maka komunitas tidak pernah menjadi tempat yang nyaman. Nanti bisa dilihat kalau berbicara dengan Paulus. Kalau kita berbicara, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus marah tentang hidup Ekaristi yang terjadi di jemaat Korintus. Nanti saya kutip juga gitu ya. Jadi bagi Paulus, Ekaristi akan hilang kalau tidak ada komunitas yang baik. Jadi Ekaristi itu sungguh bisa menjadi sebuah perayaan kudus, perayaan kehadiran Allah, kalau komunitasnya baik. Kalau komunitasnya adalah komunitas kepedulian. Ini yang ditekankan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Maka mari kita lihat realitas apa yang harus ada di dalam hidup persekutuan. Pertama tadi, visi misi, harus ada anggaran dasar, harus ada aturan dasar, harus ada kesepakatan bersama gitu ya. Sama, persekutuan doa itu walaupun tidak ada janji, sumpah gitu ya, saya berjanji tidak ada, tetapi itu harus ada aturan. Bahwa kita harus kumpul jam sekian, mulai penuh atau tidak penuh, semua ada atau tidak ada, kita konsisten. Bukan nunggu ya. Orang lama-lama akan menjadi malas gitu ya. Berkepanjangan. Tidak jelas. Katanya 1 jam. Kok jadinya jadi 3 jam ya? Gitu. Ini. Jadi anggaran dasar, aturan dasar itu harus menjadi jelas. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa di dalam hidup persekutuan harus ada sesuatu yang bisa dikembangkan gitu ya. Bukan hanya masalahnya bersosialisasi. Memang orang butuh bersosialisasi betul-betul. Tetapi dalam sosialisasi juga kita butuh berkembang. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh John Maxwell, salah satu tokoh yang saya selalu belajar dari ajaran dia gitu. Dari bagaimana dia memaparkan ajaran kitab suci ke dalam kehidupan. John Maxwell pernah berkata, kalau engkau mau berkembang, engkau harus berkumpul dengan orang-orang yang pinter, gitu ya, yang punya energi positif. Gitu. Jadi kalau saya kumpul dengan orang-orang yang memberi energi positif, maka kalau energi positif yang terus saya dengarkan, saya masuk ke dalam batin saya, maka saya akan menjadi orang yang positif juga. Akan menjadi orang yang penuh sukacita.
Tapi kalau saya kumpulnya dengan orang-orang yang energinya negatif gitu ya, mengeluh terus, semua dikeluhkan, semua dikomplain. Tidak ada yang sempurna, orang itu selalu ngomongnya hal yang negatif. Dan kalau kita dengarkan terus-menerus, makin lama kita pun akan menjadi orang yang isinya apa? Isinya penuh dengan hal yang negatif, komplain, maka dunia ini adalah apa? Gelap, jelek, bukan tempat yang pantas untuk didiami. Jadi penting sekali kita memilih komunitas. Jangan sembarangan kita memilih komunitas untuk hidup kita, perkembangan kita. Yang kedua, di dalam komunitas yang sehat tentunya ada siklus yang jelas, pertemuan rutin. Kenapa? Karena rutinitas ini membangun sebuah apa? Membangun sebuah kesungguhan. Jadi kalau orang belang bentong, istilahnya Senin Kemis gitu ya, istilahnya Paskah gitu ya, hanya napas doang, Natal dan Paskah doang. Berarti tidak ada konsistensi, tidak ada tanggung jawab, dia tidak hadir sepenuhnya di dalam komunitas itu. Dia tidak menaruh hati dalam komunitas itu. Saya senang sekali bahwa saya hidup di komunitas, saya selalu mencoba untuk menikmati. Saya mencoba untuk membuat teman-teman saya bahagia. Semoga mereka bahagia, atau karena saya belum pernah tanya apakah teman saya bahagia atau tidak. Tapi saya membuat mereka senang. Minimal saya cari apa yang membuat mereka senang ya. Saya buatkan masakan dan mereka selalu memuji karena tidak ada pilihan lain gitu. Cuma makanan itu yang disediakan gitu. Dan wah enak ya, cuma itu yang ada gitu ya. Akhirnya mereka, tapi saya mencoba untuk membuat mereka senang. Ini membangun komunitas gitu. Saya sedih kalau pada saat makan bersama, doa bersama, ada satu imam yang tidak datang, ada satu imam yang males-malesan gitu. Tidak hidup get involved gitu ya, tidak get involved di dalam hidup community life, itu ada sesuatu. Jujur saja saya sebagai pribadi, sejak saya frater, kalau saya mendengar ada teman satu rumah saya mengundurkan diri, saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena saya pikir jangan-jangan yang membuat dia tidak kerasan hidup di biara karena saya. Jadi saya tidak menuntut dia berubah gitu. Saya menuntutnya, saya harus merubah hidup saya. Bagaimana supaya orang itu nyaman tinggal dengan saya. Bagaimana membuat orang itu merasa damai dengan saya. Itu yang harus saya selalu perbaiki. Saya orang yang mungkin ya, bukan mungkin, saya sangat sadar, saya adalah anak dan menjadi besar dididik oleh kritikan demi kritikan. Kata-kata negatif demi kata-kata negatif yang saya dengar. Sehingga untuk memuji itu bagi saya berat sekali. Saya harus berdoa dulu rosario 30 kali supaya bisa memuji orang. Berat sekali. Tapi saya belajar. Saya menahan diri untuk tidak cepat-cepat mengkritik orang. Saya menahan diri untuk tidak cepat-cepat memberikan masukan yang negatif. Saya belajar sadar untuk memberikan hal yang positif. Kenapa? Karena saya ingin orang-orang yang hidup dengan saya ini nyaman. Karena kalau orang-orang ini nyaman, saya akhirnya bisa membangun kerajaan Allah dalam komunitas kecil saya. Minimal di paroki saya. Bagaimana saya ngomong tentang kerajaan Allah kepada umat, tapi kalau teman-teman di teman satu rumah saya aja tidak betah tinggal dengan saya omong kosong dong, gitu ya. Maka saya juga sering mengatakan, wah Romo,
Kalau Romo di paroki saya itu seneng sekali. Dia kunjungan. Gitu ya. Terus saya mengatakan, jangan-jangan Romo itu sering kunjungan karena dia tidak akur dengan teman serumahnya gitu ya. Jadi dia atas alasan kunjungan gitu ya. Demi nama yang kudus kunjungan supaya menghindari teman serumahnya. Nah, itu Romo kampret kata saya itu. Nggak bener itu namanya gitu ya. Jadi bagaimana saya belajar membangun kerajaan Allah. Dan sekali lagi, itu hanya bisa dibangun dari sebuah kesungguhan, sepenuh hati. Saya juga sedih kalau ada anak-anak yang mengeluh pada saya. Kebetulan saya 25 tahun kan di rumah retret. Banyak anak yang konseling dengan saya. Lalu mereka mengatakan, Romo, saya ini sedih dengan papa. Papa ini kalau di rumah diem, jaim banget, jaim. Ketawa aja cuma garing Romo ketawanya. Tapi kalau papa itu kumpul dengan teman-teman, wih papa itu kayak kerasukan setan. Bisa ketawanya ngakak banget Romo. Bisa, kenapa ya Romo? Jangan-jangan papa nggak enjoy ya dengan di rumah ya. Betul, mungkin nggak enjoy. Siapa yang membuat nggak enjoy ya Romo? Mungkin istrinya gitu. Jadi lihat apa yang saya mau katakan. Jangan sampai tempat di mana seharusnya kita nyaman, saya tidak nyaman. Dan inilah pentingnya tadi bahwa sebuah komunitas itu dibangun dari apa? Tidak hanya pertemuan yang jelas, tapi juga lewat doa, gitu, memecah roti ekaristi, bersyukur. Yang menarik bahwa ekaristi memecah roti, bersyukur, saling membagi-bagikan nilai-nilai ekaristis adalah nilai mengucap syukur, mengucap syukur. Artinya apa? Rupanya kita itu di dalam hidup komunitas dipaksa, dalam tanda petik dipaksa. Dipaksa tuh artinya gini. Kan namanya hal yang baik itu kan harus selalu dipaksakan dalam hidup kita. Kan kita otomatis tuh kan nggak akan otomatis baik gitu kan. Namanya juga manusia otomatisnya mah jelek gitu. Saya juga sama gitu. Misalnya, Romo suruh memilih mana? Memberikan renungan di PD Hongkong atau ngedengerin musik? Yang ngedengerin musik dong ngapain nih? Ngapain malam-malam harus ngasih renungan ke PD Hongkong gitu ya, kalau boleh milih gitu ya. Tetapi lihat, kalau orang mau cari yang utama, yang baik, yang mulia, tentunya harus berkorban. Itu berarti apa? Untuk sesuatu yang baik selalu butuh pengorbanan. Maka ekaristi, mengucap syukur, itu seolah memaksakan kita untuk berani mensyukuri hal-hal yang baik dalam komunitas. Hal-hal yang baik dalam komunitas. Mohon maaf, berani mensyukuri hal-hal yang baik dalam komunitas bukan berarti komunitas Anda tidak ada hal yang negatifnya. Nggak mungkin. Komunitas Anda bukan malaikat. Komunitas pastoran ini pun bukan malaikat. Kami bukan orang kudus. Tapi kami mau berjalan untuk mencapai kekudusan. Itu yang penting. Mencapai kekudusan, bukan komunitas kudus gitu. Maka kalau kita mau mencapai kekudusan, kita harus memaksakan diri untuk bisa mensyukuri apa yang ada di dalam komunitas kita. Itu spiritualitas ekaristis yang hadir di dalam apa? Di dalam kebersamaan jemaat perdana. Dan itu poin 4 dikatakan membagi-bagikan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi lihatlah flow-nya itu indah banget. Saya melihatnya ini sebuah hal yang mengalir begitu saja gitu ya. Jadi kalau orang itu memberikan hatinya di dalam komunitas, bisa mensyukuri komunitas, maka apa yang dia miliki pun dengan tanpa berat hati diberikan aja, diberikan begitu saja. Kenapa? Karena bagi dia prioritasnya adalah apa? Komunitas. Komunitas. Maaf, komunitas yang saya katakan di sini jangan hanya semata-mata komunitas persekutuan doa, tetapi komunitas keluarga pun adalah sebuah prioritas gitu ya. Jadi kalau orang
memprioritaskan komunitas hidup bersama di atas dirinya, maka apa yang dia miliki pun dengan mudah diberikan begitu saja. Ya, syukur kepada Allah, saya itu menjadi imam mungkin karena dulu lahir dari keluarga sederhana, pas-pasan gitu ya. Mau beli kerupuk aja susah banget gitu. Saya kalau ngomong kalau kepada ibu ada tukang dagang itu kepada bapak, Pak beli gitu ya. Bapak langsung ngomong, kamu kalau mau beli sono ikut jadi anak tukang dagang gitu ya. Jadi saya tuh tidak pernah kalau ada bakso Pak, bakso gitu. Bapak saya tuh ngomong, ayo beli bakso. Nggak pernah, saudara-saudara, nggak pernah. Itu kepahitan dalam hidup saya gitu. Jadi sekarang itu kalau saya pulang ke rumah ada tukang bakso, Pak, beli bakso, kita makan bakso, gitu ya. Jadi bukan Bapak yang minta, gua tawarin gitu sekarang gitu ya. Sampai Bapak itu berkata, kamu sekarang kaya kok, oh pastor kok, masa pastor miskin gitu. Kolektor aja banyak kok, kata saya itu gitu ya. Jadi apa yang mau saya tidak mencuri uang kolektor gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan di sini bahwa pada saat kita hidup di dalam komunitas dan hidup bersama itu menjadi sesuatu yang utama, maka apa yang saya miliki pun begitu mudah diberikan. Saya teringat kan umat itu kan selalu ngasih batik, lalu kadang-kadang mereka memberi hadiah. Kadang-kadang saya belajar, ya saya ingat sekali teman saya Monsinyur Anton, mungkin Anda tahu Monsinyur Anton dari Bandung itu. Dia menggalakkan kepada imam-imamnya, tolong kalau akhir tahun buka itu lemari, keluarkan pakaian-pakaian yang masih baru itu, yang tidak dipakai, berikan. Saya belajar seperti itu gitu ya. Saya berpikir, nanti kalau tiba-tiba saya mati, saya takut malu gitu pada saat dibuka. Waduh, banyak banget baju-baju barunya gitu. Malu aku gitu ya. Nanti di batu nisannya ditulis Pastor Eko ditemukan gitu ya. Di lemarinya banyak banget baju barunya gitu ya. Ada dari PD Hong Kong. Ini bukan minta baju gitu, bukan gitu ya. Hanya dikatakan apa yang mau saya katakan bahwa saya jangan sampai menjadi orang yang mengumpulkan gitu. But finally I do not need it gitu ya. Jadi di sini ingat pada saat orang hidup di dalam komunitas, akhirnya mereka punya apa? Sesungguhnya mereka punya daya, punya keinginan untuk menyenangkan yang lain gitu. Lewat pemberian seperti apapun gitu. Ini ada catatan kode, saya nggak perlu pakai kode gitu. Lalu lihat di sini, akhirnya apa? Komunitas semacam ini tidak akan pernah membuat orang enggan untuk masuk gitu. Komunitas semacam ini adalah komunitas yang memperlihatkan kehadiran Tuhan. Komunitas semacam ini adalah komunitas kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu di atas muka bumi gitu. Inilah kerajaan Allah. Nah, sekarang apa yang merusak komunitas hidup bersama? Saya hanya ambil 2 kutipan saja dari Kisah Para Rasul dan Korintus yang tadi saya mau katakan itu. Kisah Para Rasul, maaf ya saya tidak bacakan. Saya yakin banget Persekutuan Doa Hong Kong itu kata Ibu Lili Wong sering banget baca kitab suci katanya. Oh ya sudahlah kata saya. Syukur kepada Allah kalau sering banget baca kitab suci. Hanya jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, bukan yang baca yang berbahagia. Berbahagialah yang melakukan firman Allah gitu ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul kita mengenal Ananias dan Safira istrinya gitu. Mereka menjual tanah lalu mereka tidak berikan seluruhnya kepada para rasul dan akhirnya apa? Mereka mati gitu. Kenapa sampai seperti itu gitu? Bukan kesalahan mereka bukan menjualnya gitu ya. Kesalahan mereka adalah setengah hati gitu. Maka komunitas akan menjadi berat banget kalau ada orang-orang yang tidak hadir sepenuh hati. Mereka tidak total masuk ke dalamnya. Jadi saya selalu melihat mengapa menjadi imam tidak bahagia. Mungkin jangan-jangan imam itu setengah hati masuk ke dalam hidup imamatnya. Mengapa saya menemukan rohaniwan-rohaniwati yang tidak sukacita gitu ya?
Oh, saya yakin kalau suster-suster di Hong Kong tuh penuh sukacita gitu, senyum terus. Gitu. Ada saya pernah ngomong kepada anak-anak SMA waktu itu, anak-anak SMA salah satu sekolah gitu, waktu ke perempuannya, siapa yang mau jadi suster gitu, mereka langsung, padahal itu sekolah susteran gitu, enggak, amit-amit jadi suster gitu. Kenapa emang gitu? Lihat susternya Romo, semuanya killer man gitu ya. Wajahnya tuh tidak ada wajah cinta kasih gitu ya. Jadi wajahnya tuh tidak ada wajah membawa kebahagiaan, membawa suka, bukan wajah yang mengundang orang untuk datang gitu ya. Beda dengan Romo Heri ini kan kelihatan dari wajahnya mengundang orang untuk dekat, untuk datang. Mau jadi pastor. Saya yakin banyak sekali dari PD Hong Kong ini ingin jadi pastor, tapi sayangnya Anda sudah menikah semua gitu. Jadi tidak bisa melakukan apa yang menjadi mimpi kalian gitu ya. Kecuali kalau istri sudah bosan gitu. Boleh nggak Romo, suami saya sudah jadi pastor? Dan Romo Heri berkata, tidak bisa, imamat tidak menerima barang bekas, gitu ya pastor gitu. Jadi lihat di sini kesetengahan hati yang membuat orang tidak suka cita. Sama, mengapa hidup di dalam perkawinan pun akhirnya sampai pada kekeringan, gitu ya. Ada orang yang mengatakan, Romo, saya itu kalau nyenggol istri saya udah nggak nyetrum lagi gitu ya. Beda dengan tadi yang baru menikah, Feb dan Shin ya, tadi yang baru menikah, senggol-senggolan terus gitu ya. Setrum mereka masih kuat gitu ya. Beda dengan oma opa, nyenggol sedikit, apaan sih nyenggol terus gitu. Lu error ya nyenggol terus gitu ya. Wah, Pak Kris juga nyenggol Ibu Sylvia bukan karena sayang gitu, karena ingin dilihat, gue nyenggol nih. Jadi perhatikan kenapa hidup perkawinan itu menjadi ada kekeringan, gitu, ada kebosanan. Karena kita lupa untuk merawat. Ingat, cinta, sayang, hidup bersama tidak akan otomatis pada saat kita makin lama kita makin sayang. Enggak, makin lama makin bosan. Coba aja Pak, pandang wajah istri Anda. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Bengkak di sana sini, betul atau tidak gitu ya. Meleleh di sana sini gitu ya. Ini menggelambir, sana menggelambir, sini menggelambir lah. Mau datang ke Korea, mau ditarik di sininya supaya lebih seperti bayi gitu, supaya kenceng gitu ya. Tapi yang terjadi adalah makin jelek gitu, makin gak jelas wajahnya gitu. Jadi makin lama belum tidak menjamin cinta itu makin kuat, tidak. Kalau tidak kita usahakan. Jadi ingat, cinta itu love is effortful. Mencintai itu tidak pernah menjadi sesuatu yang otomatis, enggak. Effortful banget. Membutuhkan sebuah itikat, tidak hanya itikat baik. Saya ingat sekali, Bapak Ibu ingat, itikat baik itu tidak baik sebelum menjadi sebuah perbuatan baik. Jadi yang baik itu bukan itikat baik, kebaikan. Itikat baik itu tidak ada apa-apanya, nggak ada arti apapun gitu. Mami, nanti aku belikin ya. Itu belum sesuatu. Enggak. Itu mah cuma omongan doang gitu. Tapi kalau memang realitasnya muncul, nah itu baru hal yang baik gitu ya. Jadi kalau baru nanti, itu baru itikat baik. Dan itu belum baik gitu ya. Kebaikan itu baru muncul nyata di dalam apa? The real love. Itu harus bisa dirasakan, dialami, ditouching, dilihat. Gitu ya. Jadi love itu bukan sesuatu yang diam. No. Love itu aktif. Gitu ya. Love itu bergerak. Nah, kalau kita kembalikan kepada apa yang menghalangi para rasul lagi di dalam hidup bersama, tadi dikatakan oleh Paulus tentang perjamuan Ekaristi. Sebab pada perjamuan itu, ayat 21, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga yang seorang lapar, yang lain lagi mabok. Gitu ya.
Ini yang tidak disukai oleh Paulus. Jadi Paulus akhirnya melihat bahwa di dalam komunitas bisa terjadi perpecahan kalau orang tidak peduli. Tidak punya rasa empati. Dan saya ingat ya, bagus banget, saya pernah nonton sebuah film, dan saya waktu itu Inggris saya masih belum bagus, sampai sekarang juga masih jelek. Ada kalimat to put yourself on other shoe gitu. Ini apa ya gitu? Apakah gue nyobain sepatu orang lain gitu ya gitu. Lalu setelah saya baca di idiom, oh itu tuh artinya empati ya. To put yourself on other shoe. Ih bagus banget kata saya. Bagaimana saya bisa nyobain sepatu dia? Bagaimana saya bisa menempatkan perasaan saya sebagai diri dia gitu ya. Jadi lihat di sini, sebuah komunitas itu hanya bisa berjalan sungguh kalau apa? Kalau mau menempatkan diri saya di perasaan orang lain gitu. Jadi di sini akhirnya disebutnya sebagai empati gitu ya. Ingat kebersamaan zaman ini seperti apa? Inilah yang terjadi gitu ya. Dan ini menjadi keprihatinan Bapa Suci sejak Yohanes Paulus. Maka di dalam Evangelii Gaudium nomor 2 dikatakan, bila mana kehidupan batin kita terkurung dalam kepentingan diri sendiri dan hanya memperhatikan diri sendiri, maka tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Tidak ada tempat untuk orang miskin. Jadi kalau saya itu hanya memikirkan diri saya sendiri, apa ya yang membuat saya senang ya? Mau kemana ya saya setelah liburan ini ya? Kalau pandemi ini selesai, saya mau jalan-jalan kemana ya? Gitu ya. Kalau saya hanya merencanakan untuk diri saya sendiri, maka saya tidak pernah punya waktu untuk memikirkan orang lain. Ada sebuah buku yang menarik tentang hidup rohani. Buku itu mengingatkan, kalau saya hari ini, apa yang sudah saya lakukan untuk orang yang saya sayangi? Apa yang sudah saya lakukan untuk orang yang saya sayangi? Ini menarik, karena pertanyaan ini akhirnya membuat saya semakin altruis, bukan semakin egois. Ini membuat saya akhirnya semakin berani untuk menyenangkan orang lain, memikirkan apa sih yang membuat dia senang, gitu ya. Apa sih yang membuat dia bahagia? Maka kalau saya teruskan kembali renungan Bapak Paus, terutama dalam Evangelii Gaudium, Santo Yohanes Paulus pernah berkata, krisis cinta dan kepedulian melanda dunia. Dan kalau krisis cinta dan kepedulian ini melanda dunia, hal apa yang muncul dalam pribadi manusia? Pertama, manusia sudah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau manusia sudah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, manusia sudah tidak peka lagi pada dosa. Saya teringat waktu ada orang suruh pengampunan dosa, orang itu berkata, aduh pastor, saya tuh kalau pengampunan dosa suka bingung ya, saya tuh dosanya apa ya? Kurang ajar kata saya itu. Jadi ada orang yang mengatakan, emangnya dosa gitu berbohong? Emangnya dosa gitu kalau cheat-cheat sedikit gitu ya, cheating-cheating sedikit gitu ya. Gitu. Jadi lihat di sini orang sudah tidak punya kepekaan lagi terhadap rasa dosa, rasa salah. Kenapa? Karena mungkin orang lain melakukan kayak gitu. Kan yang lain juga kayak gitu gitu ya. Jadi kalau yang lain kayak gitu tuh seolah-olah normal gitu ya, normal gitu. Akhirnya dosa itu bukan ukurannya moralitas lagi gitu. Dosa itu akhirnya ukurannya komunal gitu. Kalau orang lain kayak gitu, ya nggak dosa dong gitu ya. Ya nggak dosa dong gitu. Contohnya, sekarang kan banyak orang-orang Katolik juga yang sudah tidak merasa salah kalau bayi tabung gitu. Bayi tabung itu kan boleh-boleh saja, kan bisa toh. Yang lain juga bayi tabung. Halo.
Gereja belum menerima itu sebagai sesuatu yang normal loh. Itu belum tidak dianjurkan di dalam gereja gitu. Itu bukan hal yang benar untuk mendapatkan keturunan dengan cara seperti itu gitu. Tapi kan ini boleh. Ya. Tapi kan ini bisa. Ya. Yang bisa dan boleh belum tentu berkenan kepada hukum Tuhan gitu ya. Jadi ingat, di dalam hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita hidup tidak diatur oleh hukum umum saja, tetapi juga oleh hukum ilahi gitu ya. Dan di dalam gereja Katolik, hukum ilahi itu adalah yang natura, alamiah gitu. Maka di sini pentingnya kita melihat tadi, apakah suara Allah masih kita perhitungkan atau tidak. Dan yang kedua, sukacita kasih Tuhan tidak lagi dirasakan. Jadi banyak orang-orang sekarang itu mencari kebahagiaan, kedamaian, sukacita dalam materi gitu ya. Dan dalam experience ini. Wah, saya bisa jumping loh dari tempat tinggi, bagi jumping gitu. Wah, saya bisa nyelam loh. Wah, saya sudah ke pantai mana itu? Raja Ampat loh gitu. Saya sudah ke Labuan Bajo loh, lihat-lihat sana. Saya sudah memberi makan tiger, saya sudah memberi makan itu. Ya. Jadi orang itu excitementnya dari pengalaman-pengalaman. Orang jarang sekali akhirnya menemukan excitement, kedamaian di dalam Tuhan. Oh, itu kampungnya Pastor Heri, Labuan Bajo. Jadi kalau mau digigit komodo, digigit Pastor Heri aja, nanti rasainnya bagaimana rasanya gitu ya. Jadi perhatikan di sini, kita seringkali lupa bahwa kedamaian itu bukan masalah things gitu ya. Bukan masalah eksperimen. Oke, bisa juga sih, bisa gitu. Orang melihat alam gitu. Kan kalau ke Labuan Bajo tuh, kalau ke Pulau Padar gitu, melihat dari depan, wow, bisa keren banget. And I say to God, wow, thanks God, it's great, your creation is great. Oke, gitu. Tetapi lihat bahwa sukacita yang mendalam adalah akhirnya ditemukan di dalam apa? Kedalaman. Saya ingat sekali seorang motivator pernah berkata, guru yang baik, experience is a good teacher. Betul atau tidak? Experience is a good teacher. Betul, Romo Heri? Betul. Tapi itu sebetulnya salah. Not every experience is a good teacher. Hanya the reflected experience is a good teacher. Hanya pengalaman yang direnungkan adalah guru yang terbaik. Karena seringkali pengalaman-pengalaman itu cuma lewat dalam hidup kita. Kita tidak pernah nangkep makna dari pengalaman itu. Dan kita tidak pernah belajar apapun. Jadi orang masuk ke dalam sukacita kasih Allah itu memang butuh sekali hari-hari tertentu untuk tenang, diam. Saya berhadapan dengan Sang Ilahi. Saya berhadapan dengan Bapa. Maka tidak aneh kenapa sejak zaman Santo Yohanes Paulus, Paus Benediktus, juga sekarang Paus Fransiskus menganjurkan orang untuk adorasi. Adorasi. Karena dalam adorasi, orang akhirnya masuk ke dalam esensi yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kita menatap Tuhan dalam sakramen Maha Kudus yang mencintai kita. Dan Tuhan pun menatap kita dengan penuh cinta. That is the most important thing. Sukacita dalam Allah. Dan yang ketiga, maka kalau orang tidak pernah bisa mengalami cinta Allah sebagai sesuatu reflected experience gitu ya, eksperimen pengalaman yang direfleksikan, maka orang akhirnya tidak merasa tidak butuh apa untuk berbuat baik lagi gitu. Karena orang tidak merasa gini-gini aja gitu ya. Ingat ya,
Modernisme ini akhirnya berkata seperti ini, hidup gue terserah gue. Selama saya tidak mengganggu orang lain dan selama saya baik pada orang lain, I think it's better. Ini adalah cara saya untuk apa? Untuk hidup sebagai orang yang baik. Jadi banyak sekali orang-orang sekarang tidak I do not need God anymore gitu. Karena merasa bahwa hidup saya milik saya gitu. Saya berhasil kalau saya berusaha keras, titik itu doang gitu ya. Maka pengorbanan, nilai kasih yang tulus, nilai kedamaian, nilai pengampunan, itu kan hanya mungkin terjadi kalau orang hidup di dalam Tuhan. Maka bagaimana sekarang tadi tema kedua, hidup di dalam Kristus itu seperti apa gitu ya. Saya tertarik untuk belajar dari pengalamannya Zakeus. Saya tidak akan bacakan lagi, kan PD Hongkong kan rajin membaca kitab suci, pasti tahu toh gitu ya, pasti tahu ceritanya bagaimana gitu. Saya hanya mau memperlihatkan siapa Zakeus itu. Kita tahu bahwa Zakeus adalah seorang pemungut cukai, tapi dari namanya Zakeus itu berarti apa? Suci, Sakaios, Sakai. Tetapi namanya tidak sesuai dengan tindakan dia. Dia pemungut cukai. Latar belakangnya mungkin pasti Anda tahu semuanya. Saya hanya mengingatkan kembali. Pemungut cukai adalah orang yang tegaan. Bagi Zakeus sebagai seorang pemungut cukai yang penting apa? Dapat cuan. Gitu ya. Makin banyak cuan itu yang menyenangkan dia. Maka Zakeus visi misinya adalah apa? Mengumpulkan. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Yesus hanya mengatakan, Zakeus, turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi? Zakeus langsung ngomong, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Gila itu, edan. Saya melihat, wow gitu ya. Ini adalah perjumpaan otentik manusia dengan pengalaman kasih Tuhan. Jadi kalau orang itu bertemu dengan pengalaman cinta Tuhan, maka apapun yang paling berharga dalam hidup dia akan dia berikan, akan dia relakan. Menjadi tidak penting lagi apa yang selama ini dia kumpulkan, dia kasihkan. Itu. Dan akhirnya pada saat ia hidup bertemu dengan Allah, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang menyatu. Dia menjadi orang yang utuh. Antara identitas dan realitasnya menyatu. Pada saat ia sebagai seorang pemungut cukai, identitas dan realitasnya bertubrukan, berjalan masing-masing. Tetapi pada saat ia bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkata, aku akan diam di rumahmu, Zakeus langsung merubah pola hidupnya. Jadi perhatikan di sini, perubahan ini terjadi karena apa? Karena sebuah perjumpaan dengan cinta Allah. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kembali kepada komunitas gitu. Tadi, jadi kita harus sadar bahwa perjumpaan dengan Kristus, Ibu Lili Wong, saya berapa menit lagi ya? Saya kalau udah ngomong suka kerasukan setan ini. Silahkan, Mo. Belum pada ngantuk, Mo. Nanti tolong ingatkan ya kalau saya 5 menit lagi saya beritahu. Sip. Oke, Ibu. Jadi perhatikan tadi, saya mengatakan bahwa perjumpaan dengan Kristus itu harus otentik. Jadi otentisitasnya adalah apa? Otentisitasnya seperti apa yang dikatakan dalam perumpamaan Yesus, seperti menemukan mutiara, gitu ya. Barang yang paling berharga. Jadi pada saat sesuatu itu berharga,
apapun yang ada padanya, ia berani lepaskan. Saya tertarik sekali dengan seorang pastor yang sekarang usianya di ordo kami. Ini adalah pastor yang paling senior. Beliau sekarang usianya mencapai 95 tahun. Beliau masih sehat, tapi walaupun kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan beliau, gitu ya. Tidak bisa bicara lagi dengan beliau. Yang menarik pada saat beliau masih segar, gitu ya, itu sangat sederhana sekali, gitu ya. Di kamarnya itu saya hanya melihat buku saja, buku aja. Dan buku pun tidak banyak. Kalau dia sudah punya buku, dia sudah baca, dia masukin ke perpustakaan biara. Dia selesai aja. Dan selalu kita tahu bahwa ini bukunya dia dari apa? Dia selalu kasih stabilo, kasihin gitu. Lalu pada saat dia ada yang memberikan, saya ingat sekali suatu hari itu dia ada yang memberikan anduk, ada yang anduk baru gitu, handuk baru. Lalu dia panggil karyawan, kamu punya handuk kamu nggak? Kamu punya handuk? Punya pastor, tapi bekas. Sudah, saya tuker gitu. Kamu pakai yang baru, saya pakai punya bekas kamu ya, gitu ya. Segitunya gitu, edan kata saya itu. Dan dia pun kalau mendapatkan uang saku, itu selalu kalau ada karyawan yang butuh apa, selalu cari pada dia, dan dia kasih. Dan kalau ada orang yang mau memberi lagi, pastor saya mau beri, bayar ya pastor. Sudah, kamu masih butuh, pakai aja, tidak perlu bayar-bayar, pakai saja gitu ya. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa lalu bagaimana kami ini yang berkeluarga gitu ya. Kami kan masih butuh membesarkan anak-anak, kami masih butuh biaya ini, biaya itu. Betul, benar sekali. Hanya yang menarik bagi saya adalah spiritualitas apa? Spiritualitas untuk berani melepaskan. Berani melepaskan. Bahwa di dalam kehidupan makin lama, kita harus belajar untuk to letting go. Dan orang bisa letting go kalau dia benar-benar bisa pernah menggenggam dengan penuh rasa syukur. Ingat beda ya, antara menggenggam dengan tidak takut kehilangan dan menggenggam dengan penuh rasa syukur. Kalau orang menggenggam dengan takut kehilangan, pasti dia merasa ini kurang. Saya harus cari lagi, saya harus tambah lagi. Tapi kalau orang menggenggam dengan penuh rasa syukur, apapun yang dia dapatkan, ia ucapkan terima kasih. Dan orang yang menggenggam dengan penuh rasa syukur, they know how to let it go. Kenapa? Karena kehidupan ini memang bagaimanapun harus kita berani melepaskan. Saya teringat sekali kan zaman saya kecil kan anak-anak orang tua tuh kan pasangan suami istri kan punya anaknya banyak gitu ya. Jadi sekarang itu kan anaknya cuma 1, 2 gitu. Dan orang tuanya tuh sangat obsesif gitu ya, sangat kompulsif, sangat melindungi banget gitu ya. Sangat takut kehilangan. Beda dengan zaman saya kecil gitu. Saya pernah kabur dari rumah, lalu dilaporin, "Pak, Eko kabur." Ya biarin toh ya, anak kita kan 4, hilang 1 masih 3 gitu. Dan akhirnya gue pulang karena nggak dicari sama ayah gitu ya. Dan ayah berkata, "Kenapa kamu pulang kok?" "Lapar, Pak." Ayah tidak pernah takut kehilangan anaknya gitu. Beda dengan sekarang. Saya ingat sekali waktu retret itu ada anak SD yang retret kelas 5 gitu. Terus orang tuanya tuh datang ke rumah retret karena dia kan 3 hari 2 malam harus tidur di rumah retret. Orang tuanya tuh belum pernah anaknya tuh tidur tidak bersama dia gitu. Lalu retret. Lalu orang tuanya tuh datang ke rumah retret, mau nengok ngelihat anaknya. Anda tahu apa yang terjadi? Anaknya tidak mau menemui orang tuanya.
Saya panggil kamu orang tua, kamu datang. Gak mau, malu ya pastor. Orang tua yang lain juga gak datang. Mama datang. Ih, maluin gitu ya. Lihat. Ini orang tua yang tidak berani letting go. Tidak berani letting go. Saya kemarin baru berbicara tentang mertua, hubungan mertua dan menantu gitu ya. Sampai saya berkata, kamu tahu nggak siapa pasangan yang paling berbahagia? Adam dan Hawa. Karena mereka tidak punya mertua, kata saya itu. Mengapa mertua dan menantu selalu ribut? Gitu. Karena apa? Karena mertua tidak bisa letting go anaknya. Sekarang bayangkan aja mertua ngomong kepada, dia punya anak laki-laki lalu ngomong kepada istri anaknya. Nak, anak mama itu sukanya makan ini loh. Dia itu suka dari kecil tuh suka sakit-sakitan loh gitu. Ini kan menjadi intimidasi bagi istrinya gitu ya gitu. Kan ini oh ya mah ya nanti saya urus ya gitu ya. Paling-paling dia bilang, "Mama kamu itu ya ngomongnya kayak gini gitu ya. Itu mama kamu gitu ya." Lalu akhirnya bentrok gitu, ribut gitu ya. Jadi apa yang terjadi seperti itu? Karena tidak bisa letting go. Nah, maka dari itu bagaimana tadi perjumpaan dengan Allah harus membuat kita menjadi pribadi yang mampu letting go. Even masalah luka juga sama. Masalah pengampunan. Mengapa orang tidak bisa mengampuni? Karena dia tidak bisa letting go. Saya sebetulnya udah capek ini. Tapi masih ada satu sesi lagi. Sedikit lagi lah ya. Maka apa yang harus dibuat dalam hidup berkomunitas? Anda mungkin tahu Rick Warren ya. Rick Warren bukunya. Rick Warren mengatakan untuk membangun sebuah komunitas pentingnya shape. Shape itu membentuk. Tapi shape itu adalah akronim gitu. Pertama apa? Kita bisa membangun sebuah komunitas kalau kita sadar you have spiritual gift gitu ya. Jadi ingat setiap orang itu hidup dari apa? Dari talenta, dari berkat Tuhan. Tidak pernah Tuhan menghadirkan satu orang manusia pun ke dunia tanpa talenta, tanpa kemampuan. Walaupun orang itu, mohon maaf, berkebutuhan khusus. Saya sekarang mendampingi pasangan suami istri yang punya anak berkebutuhan khusus. Dan saya mendengarkan sharing-sharing mereka betapa banyak bapak ibu yang dikuatkan imannya oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Jadi jangan pernah lupa Allah menghadirkan anak seperti apapun pasti punya talenta, punya kemampuan, punya makna dalam hidupnya. Maka dalam kehidupan saya harus lebih menekankan pada apa? Kepada apa yang saya mampu. Karena saya hanya bisa membangun komunitas hidup bersama melalui pemberian dari apa yang saya miliki. Apa yang saya miliki. Walaupun Anda hanya punya senyum gitu. Saya masak nggak bisa, pastor. Saya harus bergerak sakit-sakit badan saya. Tapi Anda kan masih bisa tersenyum. Kasih aja senyum gitu. Kasih aja senyum. Anda kan masih bisa punya mulut toh. Kasih aja ucapan terima kasih. Kasih aja pujian. That is enough. Gitu ya. That is enough. Hal yang bisa kita buat untuk apa? Untuk membuat komunitas ini menjadi tempat yang nyaman. Surga. Jadi jangan, saya kan sudah tua, saya nggak bisa apa-apa lagi, pastor. Saya udah sakit-sakitan gitu. Lalu saya suka ngomong kepada oma-oma yang sering mengeluh, ya sudah mah, kita tunggu nanti Tuhan juga memanggil oma-oma gitu ya gitu. Jadi kalau kita hanya berpikir kepada hal yang tidak mampu, akhirnya apa? Maaf, Anda hanya menjadi beban dalam komunitas Anda. Jadi kita harus belajar untuk melihat apa? Untuk melihat hal-hal yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah heart. Antusiasme.
Itu tadi, kesepenuhan hati. Jadi jadilah orang yang present gitu ya. Jadilah orang yang present. Jangan menjadi orang yang past gitu ya. Orang yang tinggal di masa lalu. Jadilah orang to be present. To be present itu orang yang selalu hadir dalam kekinian. Selalu menikmati berkat kekinian. Selalu menjadi present itu bukan hanya kekinian, tapi menjadi hadiah. Dan hadiah itu dihadirkan dalam apa? Di dalam antusiasme. Tadi jujur saja pada saat ini kan hanya sharing. Pada saat Rosario, mohon maaf tadi saya matikan kameranya karena saya menguap berkali-kali gitu ya. Saya malu tuh, masa pastor Rosario kok menguap gitu. Saya lihat Romo Heri juga, sama-sama menguap karena kameranya tidak ada gitu, videonya tidak ada gitu. Saya jadi nggak sendirian gitu menguapnya. Kita menguap berjemaah gitu ya. Tapi pada saat saya setelah memberikan renungan, saya tidak menguap lagi. Saya melihat Bapak Ibu beberapa yang menguap gitu. Oh ya, berarti saya ada antusiasmenya gitu ya. Jadi lihat antusiasme itu adalah apa? Kesepenuhan hati. Jadi kalau saya mau, ya mau gitu. Saya ingat sekali ayah saya suka marah gitu. Kalau saya pernah mau mengundurkan diri jadi imam juga, jadi frater waktu itu. Saya frater. Saya ngomong kepada Bapak, Pak, aku udah nggak mau jadi frater lagi gitu. Terus ayah mengatakan, loh, yang mau jadi pastor itu kan kamu toh, bukan ayah yang nyuruh toh, bukan ibu kamu yang nyuruh gitu. Ya terserah kamu gitu. Kalau kamu mau sedang jatuh cinta atau sedang masalah, jangan langsung mengundurkan diri, beresin dulu gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, ayah mengatakan kalau kamu sebelum memilih, kau punya pilihan. Tetapi setelah kamu memilih, kau tidak punya pilihan selain apa? Selain bertahan dengan komitmen kamu. Dan kalau kita bertahan dengan komitmen kamu, komitmen ini bisa saya jalani dengan sepenuh hati, menjadi berkat bagi saya, menjadi sukacita bagi saya, kalau ada kesepenuhan hati tadi. Whole heart. Saya ingat sekali waktu saya kuliah, holy, itu saya baru sadar, holy itu berasal dari dua kata gitu. Holy itu kan kudus. Holy itu berasal dari whole, heal. Jadi heal the whole. Jadi holy itu artinya apa? Heal the whole. Menyatukan. The present gitu akhirnya. Kekudusan itu adalah pada saat orang sungguh menyatu antara tubuh, jiwa, dan roh. That is kekudusan. Kekudusan itu tidak digambarkan dengan orang sedang berdoa. Belum tentu ya kudus. Jangan-jangan pada saat dia berdoa, tubuhnya berdoa, pikirannya sedang merancang niat jahat. Bisa terjadi. Tetapi kekudusan itu berarti apa? Heal the whole. Tubuh, jiwa, dan rohnya memang menyatu di dalam apa yang dia kerjakan. Sehingga tolonglah Pak, kalau Bapak itu sedang memeluk istri, peluklah dengan sepenuh hati. Baui aroma dia, rasakan pelukan dia. Walaupun waktu dipeluk semua yang dipegang adalah lemak dan lemak lagi gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Gerinjel-gerinjel ya nikmatilah gitu ya. Romo Heri jangan tersenyum nanti malah membayangkan yang tidak-tidak berdosa itu Romo gitu ya. Jadi pada saat kita memeluk, peluklah gitu ya. Istri juga sama gitu ya. Peluklah suami Anda. Jangan membayangkan aktor Korea gitu ya. Peluk, ini suami Anda sesungguhnya gitu. Jadi di sini kekudusan. Gitu. Kekudusannya adalah pada saat kita sungguh menikmati kekinian. Gitu. Sungguh menikmati bahwa saya diberikan oleh Tuhan, ini loh istri saya gitu. Ini kekudusan. Karena apa? Karena saya mencintai dengan hati saya gitu. Dengan kesungguhannya. Yang ketiga, ability gitu. Fokuskan pada kemampuan Anda.
saya mampu, saya tadi diberikan talenta oleh Tuhan. Berarti apa? Saya mampu. Berarti bukan saya tidak mampu. Saya punya kemampuan. Hanya tinggal apa? Ada kemauan nggak untuk melakukannya. Dan tentunya untuk melakukan ability ini, Anda harus melawan apa? Kemalasan dalam diri Anda. Istilah anak sekarang mager gitu, malas gerak. Jadi harus melawan gitu. Padahal kita punya kemampuan gitu. Hanya seringkali kemampuan kita ini dipatahkan oleh apa? Keadaan, dipatahkan oleh pasangan yang tidak seperti yang saya harapkan. Kok dia seperti itu gitu. Ingat, saya mau menyayangi suami tapi kok suaminya seperti itu. Anda adalah orang yang reaktif gitu ya. Harusnya kita menjadi orang yang aktif gitu ya. Bukan reaktif. Jadi kita bisa mengeluarkan ability kita pada saat kita menjadi orang yang aktif. Bukan menjadi orang yang reaktif. Berikutnya adalah apa? Personality. Nah, pada saat kita berbicara personality, kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang dicetak oleh histori, oleh pengalaman masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Dan kita harus sadar, masa lalu saya dengan pasangan saya dan teman-teman sekomunitas beda. Maka saya selalu ngomong kepada pasangan suami istri yang mau menikah, saya selalu tanya, gimana dia mengekspresikan sayangnya? Kan ada orang yang mengekspresikan sayangnya hugging, touching, gitu ya. Ekspresif banget. Tapi ada juga yang mengekspresikan sayang cuma udah gitu ya. Ya ada orang yang dingin, cool man gitu ya. Tidak bisa gitu ya. Ya kita mau mengharap seperti apapun ya memang kayak gitu ya. Karena dia historinya kayak gitu ya. Jadi bagaimana dia mengekspresikan kemarahannya juga. Gitu. Ada orang yang mengekspresikan kemarahannya, saya marah, saya tersinggung. Ada orang juga yang mengekspresikan marah dengan marah-marah. Ada orang yang marahnya dengan diam. Gitu ya. Dia diam. Lalu pasangannya malah, kamu marah ya? Kamu marah ya? Enggak, saya nggak marah. Ih, kamu marah. Pasti Anda akan ditabok sama orang itu. Gitu ya. Karena Anda tidak sensitif. Gitu ya. Jadi lihat personality. Gitu. Jadi di sini saya harus mengerti, oh, setiap orang punya masa lalu yang membentuk dia. Yang harus kita hargai juga. Dan yang terakhir, experience. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita harus membangun pengalaman-pengalaman yang apa? Yang membuat menjadi kenangan-kenangan indah. Terakhir, saya teringat waktu saya kecil, saya tidak terlalu dekat dengan ayah saya. Saya tidak punya hubungan batin baik dengan ayah. Saya lebih condong banyak terluka dengan ayah. Hanya setelah saya menjadi imam, saya berkata, saya harus memperbaiki. Lalu saya banyak nelpon ayah, saya banyak tanya. Pada saat saya libur, saya banyak ajak jalan ayah. Saya jalan berdua. Saya tinggal di rumah, di penginapan, satu kamar dengan ayah. Ngobrol dengan ayah, jalan dengan ayah. Dan suatu hari, pada saat kita berdua, ayah duduk. Gitu. Lalu dia berkata kepada saya, Ko, ya kan kurang ajar. Dia satu-satunya yang manggil nama saya, bukan Romo gitu ya. Dia Ko gitu ya. Dia memanggil nama saya Ko gitu. Kadang-kadang kalau saya sedang marah, Romo kata saya itu. Tapi karena ini sedang santai gitu ya. Karena ini sedang santai, dia panggil Ko. Ya Pak. Dia diem. Kenapa Pak? Bapak berkata, saya bahagia ya. Oh, oke. Thank you. Dari kata itu pun, saya sudah bisa melihat bahwa kita sudah berdamai.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Kalau Anda ada pertanyaan, berarti Anda tadi mendengarkan sambil mengantuk. Terima kasih Romo Eko. Terima kasih Romo. Thank you. Oke, sama-sama. Thank you Romo Eko. Terima kasih Romo. Sama Suster ya. Thank you. Terima kasih Romo. Siap, sama-sama. Sekali ke Hong Kong. Malam. Ke Hong Kong sedang banyak Omikron ya. Iya. Iya, mau banyak. Sehat-sehat ya, hati-hati ya semuanya, Suster, Pastor. Terima kasih Romo. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Hilang ngantuk saya. Doa untuk mengakhiri pandemi. Doanya Bapak Paus Fransiskus. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti bergerak untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut meminta keajaiban. Engkau menutup pintu gerejamu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia yang kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh. Bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu, yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini. Padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya daripada-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini di bumi selamanya. Seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu untuk memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini. Tetapi di atas segalanya, memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi, dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskan kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami, menghadapkan wajah kami kepadamu, dan untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau Tuhan hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus. Dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Allah yang Maha Rahim, pancarkanlah berkat-Mu atas keluarga anak-anak-Mu ini,
Jauhkan mereka dari bahaya COVID, dari segala penyakit, dari segala permasalahan yang tak dapat mereka hadapi. Temani mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah, hadir di dalam keluarga mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Mo Eko. Terima kasih banyak kita Romo. akan melanjutkan dengan lagu penutup dari Kakak Fabian dan Kakak Cynthia. Yang bergaul tanpa imanku, mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih. Tiada berguna, situ akan berakhir, percaya dalamku dan dengki, kasih itu tak berakhir, kasih kekal serta abadi. Andaikan aku namun tak punya cinta kasih, kasih itu sampai berhati, percaya dalamku dan kiri, kasih itu tak kasih itu serta abadi. Terima kasih kepada teman-teman yang bertugas. Sampai jumpa di doa Rosario selanjutnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak.